wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar adik-adik? Baik. Alhamdulillah, semua dalam keadaan baik ya? Ya. Baik, sebelum kita mulai bimbingan pada pagi hari ini, kita berdoa dulu ya. Ya. Silakan satu orang pimpin doa di depan. Salsa, silakan. Teman-teman, sebelum kita belajar, marilah kita berdoa menurut kepercayaan kita masing-masing. Izinkan saya memimpin doa belajar ini secara Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah wa bi zikri ilman warzuqni. Oke, terima kasih Salsa. Ada yang tidak hadir? Hadir semua ya. Oke. Baik, adik-adik, di bulan September kemarin, Ibu mengikuti kegiatan BIMTEK, bimbingan dan konseling tentang 7 jurus BK Hebat. Jadi, jurus pertama itu adalah kenali potensi, jurus kedua kelola emosi, jurus ketiga tumbuhkan resiliensi, jurus keempat jaga konsistensi, jurus kelima jalin koneksi, jurus keenam jurus ketujuh menata situasi. Jadi itu yang Ibu ikuti di bulan September kemarin. Kita sepakati dulu ya. Tadi sudah hadir tepat waktu di dalam kelas? Iya. Oke, kemudian Ibu harap selama proses bimbingan adik-adik mengikutinya sampai dengan selesai ya. Iya. Dan berperan aktif selama proses bimbingan. Kemudian kalau mau ke toilet silahkan minta izin ya. Iya. HP dalam keadaan silent. Boleh? Sepakat? Sepakat. Baik adik-adik, sebelum masuk materi, Ibu minta gambarkan perasaan emosi adik-adik saat ini. Digambar dalam bentuk emoticon. Paham? Paham. Oke, silakan. Sudah? Kalau sudah silakan ditunjukkan semua. Ayo diangkat kertasnya. Silakan diangkat kertasnya semua, ditunjukkan. Ini perasaan bahagia ya? Iya. Bahagia. Ini happy. Bahagia. Bahagia. Gembira. Senang. Ini sedih. Kenapa sedih? Kenapa? Ada masalah? Iya. Kenapa, Nak? Soal keluarga. Soal keluarga. Oke. Ini perasaan ngantuk. Ini perasaan bahagia. Senang. Bahagia. 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 Happy. Happy.
Oh, senang. Ini perasaan apa ini? Bahagia. 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 Faruk perasaannya apa nih antara sedih dan bahagia? Oh, bahagia. 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 Oke. Jadi ada yang bahagia dan ada salah satu temannya kalian yang sedih. Jadi materi kita pada kegiatan bimbingan hari ini adalah tentang kelola emosi. Apa itu emosi? Perasaan apa? Marah? Ada apa lagi? Sedih? Apa lagi? Senang? Apa lagi? Bahagia, gembira ya? Oke, jadi senam dulu. Senam 7 jurus BK hebat. Ayo silakan ambil tempat di sini, Nak. Bersama kau yang hebat, penuh cinta dan bersahabat, mendidik dan tulus, gunakan 7 jurus. Kenali potensi, kelola emosi, dan resiliensi. Jaga konsistensi, menjalin koneksi, membangun kolaborasi, dan mengatasi situasi. Sekolah aman dan nyaman, dan juga menggembirakan, tempat bertumbuh harapan, bersama ayo kita wujudkan, mendidik dengan tulus, gunakan 7 jurus, kenali potensi, kelola emosi, dan resiliensi. Jaga konsistensi, menjalin koneksi, membangun kolaborasi, dan mengatasi situasi. 7 jurus BK hebat, bersama murid melangkah tepat. 7 jurus BK hebat, 7 jurus yang akan ku ingat. Oke. Silakan duduk kembali. Baik, adik-adik, tujuan kita pada bimbingan pada hari ini adalah agar adik-adik dapat memahami dan mengelola emosi dengan baik dalam mengatasi masalah ataupun kesulitan yang terjadi pada diri adik-adik. Ya. Nah, dalam kegiatan bimbingan ini Ibu menggunakan metode ARKA. Aktivitas, refleksi, konsep, dan aplikasi. Jadi jurnal emosi. Tuliskan 3 momen utama. 3 momen utama adik-adik mengalami emosi yang kuat. Baik emosi positif maupun emosi negatif. Gunakan tabel berikut ya. Waktunya kapan, kemudian peristiwanya apa, respon emosinya bagaimana. Misalnya nih, tadi pagi adik-adik ada teman kamu yang sudah berjanji untuk singgahi kamu di rumah, mau ke sekolah sama-sama. Ternyata temanmu lupa. Perasaan emosi adik-adik pada saat itu kecewa. Nah, silahkan ditulis. Ibu kasih waktu 3 menit ya.
Cuma satu peristiwa saja. Ya, satu peristiwa. Waktunya kapan, peristiwanya apa, kemudian respon emosinya seperti apa. Sudah? Belum? Itu cuma satu. Iya, cuma satu. Di sebelah kirinya Ibu sudah ada yang selesai? Sebelah kiri? Yang di tengah? Sudah ada yang selesai? Sudah selesai? Oke, sudah? Siapa yang sudah selesai? Oke, silakan dibacakan. Waktunya kapan? Malam. Waktunya diizinkan Sandra. Malam. Oke. Peristiwanya tidak diizinkan orang tua. Tidak diizinkan orang tua. Respon emosinya? Kecewa. Kecewa. Jadi kejadiannya malam, peristiwanya mau latihan sambra, ternyata tidak diizinkan orang tua, responnya kecewa. Oke, yang di tengah sudah ada yang selesai? Silahkan dibacakan. Waktunya itu di sekolah pada jam istirahat. Peristiwanya itu senior yang saya kagumi ikut menertawakan candaan berlebih soal temanku. Menertawakan? Candaan berlebih soal teman. Oke, respon emosinya? Kecewa dan kesal. Kecewa dan kesal. Kananya Ibu? Isda? Ya. Silakan. Waktunya semalam. Semalam. Jiwa marah sama orang tua karena pulang malam. Karena pulang malam. Dan emosinya sedih. Sedih. Itu pulang malam itu dari mana? Dari acara sama teman-teman. Acara sama teman-teman. Minta izin tidak? Minta izin. Minta izin, tapi lah pulang. Iya. Lain kali harus tepat waktu ya. Oke, sesuai waktu yang sudah dijanjikan sama orang tua. Aplaus dulu untuk kita semua. Jadi kita refleksikan ya dari pengalaman peristiwa adik-adik tadi, kita refleksikan apa pola emosi yang adik-adik amati dari pengalaman hari ini. Responnya apa? Apakah bisa menahan emosi? Apakah Anda sadar akan emosinya sebelum bertindak? Salsa? Pola emosi yang Salsa alami hari ini. Ada sedikit sedihnya, terus ada kayak marah, tapi ada sedihnya juga. Ada sedikit sedihnya, terus marah. Oke, marah
marahnya itu bisa ditahan atau tidak? Bisa di Masih bisa ditahan, masih bisa dikelola. Lebih ke mana? Ke sedihnya, sedihnya berlebihan, tapi masih bisa ditahan, masih bisa dikelola ya. Oke, kemudian apakah sadar dengan emosinya tersebut? Sadar tidak? Menyadarinya tidak? Nanti setelah keluar air mata? Oh tidak, tidak sampai keluar air mata. Oke. Apa yang adik-adik butuhkan untuk mengelola emosi dengan lebih sehat? Apa yang dibutuhkan? Di bagian sini ada yang mau jawab? Ya? Menyendiri. Oke, ada lagi? Cerita sama teman. Oke, Milia. Oke, mengalihkan dengan hobi ya? Oke, bagus. Di sebelah sini? Ada? Kemudian dihembuskan di saat emosi. Ya, seperti itu. Diungkapkan lewat tulisan. Oke, bagus. Aplaus dulu untuk kita semua. Oke. Lanjut, ada video, silakan disimak ya. Sebagai mahasiswa baru, Budi masih menikmati suasana baru. Di hari yang indah, pagi yang cerah, Budi jalan ke kampus dengan sumringah. Tiba-tiba ada bola genangan air yang menjebak Budi. Pagi yang cerah jadi penuh amarah. Untung ada WA. Mama baru transfer uang bulanan. Dia merasa saldo bertambah. Budi buka sosmed sekalian. Baca postingan dinyirin tim sepak bolanya yang yakin Tohir. Di kantin, Budi antri. Ternyata ada Susi, kecengan Budi. Dengan heroik, Budi mentraktir Susi. Tapi pas di kasir, Budi sadar dompetnya ketinggalan di kosan. Itulah cerita Budi hari ini. Peristiwa datang dan pergi, emosi silih berganti. Kalau kita tak bisa mengenali dan menjadi pilot diri, maka suasana dan lingkungan akan pegang kendali. Teknis marketing, propaganda hingga provokasi tahu persis bagaimana memanipulasi emosi. Banyak hoax yang membuat emosi, menggerakkan hati, dan akhirnya menggerakkan jempol untuk ikut menyebarkan. Konflik, perang saudara, dan aksi terorisme kebanyakan berawal dari pemanfaatan ketakutan dan perasaan terancam. Emosi itu alarm jiwa yang memberi rasa pada dunia. Tanpa emosi, hidup ini tawar dan hambar. Tapi, jika emosi jadi raja, maka kita akan jadi budaknya. Kita tak beda dengan termometer. Panas naik angkanya, dingin turun ukurannya. Itulah sikap reaktif. Kita nggak pernah bisa mengendalikan cuaca dan peristiwa, tapi kita bisa mengendalikan cuaca jiwa kita. Sekarang Budi sedang belajar jadi pengendali emosi. Tiap ada peristiwa, nggak langsung bereaksi, tarik nafas sambil mengamati. Budi nggak mau lagi jadi termometer yang suhunya ditentukan suasana sekitar. Budi mau jadi stabilizer, meski tegangan naik turun, aliran listrik tetap stabil. Atau kulkas, meski di luar panas, dalam tetap adem. Bagaimana dengan kamu? Apakah kamu termometer atau stabilizer? Nah, bagaimana dengan adik-adik? Mau jadi apa? Stabilizer. Mau adem? Mau tenang? Mau emosinya sehat? Kelola emosinya ya. Oke, lanjut. Nah, apa itu emosi? Sasa? Membiasakan reaksi kompleks yang perasaan, perasaan, pikiran, dan perilaku sebagai respon terhadap situasi yang bisa positif atau negatif. Oke, jadi perasaan yang kompleks ya, yang dirasakan oleh kita semua. Nah, ini ada berbagai macam emotikon dasar tentang emosi manusia. Jadi ada senyum, ada bahagia, ada marah, sedih, ketawa, menangis. Bagaimana cara mengendalikan emosi? Mengenali diri dengan rumus tanya. Tanya apa? Terima. Jadi permasalahan itu diterima dulu ya. Emosinya diterima dulu ya. Emosinya diterima, kemudian tanya apa?
diamati. Amati bagaimana reaksi yang terjadi di dalam kepala adik-adik, apakah marah, sedih, atau takut. Oke. Kemudian N-nya apa? Nikmati. Dinikmati dulu, duduk dulu emosi ini. Kemudian diyakini. Yakini bahwa kamu lebih hebat dan kuat daripada emosimu. Yakin kamu yang pegang kendali. Jadi jangan sampai emosi menguasai diri adik-adik ya. Oke, kemudian aksi. Setelah semua terkendali, lakukan tindakan atau respon positif. Jadi direspon. Dia setelah diterima, diamati, dinikmati, kemudian diyakini, baru direspon. Apakah ini masih bisa stabil perasaannya kita atau emosinya kita atau tidak? Ya. Oke, lanjut. Nah, di sini ada collaborative for academic, social, and emotional learning. Jadi, pembelajaran sosial emosional 5 komponen. Yang pertama, menyadari diri. Nah, kemampuan untuk memahami emosi, pemikiran, dan nilai-nilai yang mempengaruhi perilaku dalam berbagai situasi. Jadi, di sini adik-adik memahami emosinya dulu ya. Jangan langsung ambil tindakan. Saya bisa mengendalikan emosi saya, gitu ya. Kemudian yang kedua, mengelola diri. Kemampuan untuk mengatur emosi pemikiran dan perilaku secara efektif pada situasi yang berbeda. Ya. Misalnya, saya tahu caranya untuk menenangkan diri saat marah, takut, ataupun yang lain atau khawatir. Kemudian yang ketiga, mengambil keputusan dan bertanggung jawab. Jadi bertanggung jawab dengan emosi yang dialami ya. Kemudian terampil berelasi dan peduli sosial. Lanjut. Nah, di sini kita mengenali peta emosi. Ada yang bisa bantu Ibu bacakan? Ya. Silakan, Isda. Dengan mengenali peta emosi, setidaknya bisa mengamati perasaan diri sendiri. Kemudian bergerak dari satu bagian emosi ke bagian lain. Misalnya emosi marah bergerak ke emosi tenang. Mengamati emosi adalah langkah awal dari mengendalikan tindakan. Tanpa mengamatinya, maka akan sulit mengendalikan. Oke, jadi kita amati emosi. Misalnya kita dalam keadaan marah, kita tidak mungkin langsung gembira, ya, tidak mungkin langsung gembira. Pasti kita akan menenangkan diri dulu, menenangkan diri dengan perasaan emosi pada saat itu yang telah dialami, ya seperti itu ya. Nah, lanjut di sini dalam peta emosi itu di otaknya kita ini ada 3 bagian. Yang bagian paling atas ini adalah namanya neokortex. Yang kedua limbik. Yang ketiga adalah reptilian brain atau ibaratkan sebagai dinosaurus. Nah, neokortex itu sebagai pawang yang ada di otaknya kita. Pada mode ini kita berpikir tenang, logis, penuh pertimbangan. Jika pawang kehilangan kendali, maka limbik akan bereaksi, ya, mengambil alih kendali. Perasaan akan mengambil alih kendali. Jika bunglon hilang, maka dinosaurus yang pegang kendali. Jadi silahkan angkat tangannya, semua. Angkat tangannya. Kita ibaratkan tangan ini adalah sebagai otaknya kita. Ya, kita ibaratkan tangan ini adalah sebagai otaknya kita dan ibu jari sebagai limbik, pengendali emosi. Kita katut yang jari 4 ini menutupi ibu jari, yang mana ini adalah sebagai neokortex atau pawang, ya, atau pawang. Nah, ketika kita marah atau adik-adik marah, mengalami emosi yang luar biasa,
maka jari yang 4 ini akan lepas kembali. Maka yang menguasai adalah limbik. Limbik ya, ini menguasai emosi. Jadi pada saat itu kalau tidak bisa dikendalikan, maka ini yang akan berkuasa. Yang terjadi apa? Yang terjadi adalah adik-adik akan pasti marah, memukul, menendang. Itu pasti ya, kalau kita tidak bisa kontrol. Nah, apakah adik-adik mau kasih biar seperti itu? Tidak. Dengan cara apa? Dengan cara apa supaya limbik ini tidak berkuasa? Kelola emosi dengan cara? Dengan cara? Yang pertama, menarik napas dalam-dalam, kemudian dihembuskan, ya. Kemudian kalau tidak berhasil, hitung 1 sampai 10. Hitung 1 sampai 10. Kalau tidak berhasil juga, lakukan jeda, duduk sebentar. Ya. Kalau tidak berhasil juga, cari aktivitas, misalnya kayak lari, cari hobi yang sesuai, misalnya menulis, dituangkan dalam bentuk tulisan. Nah, sampai yang 4 jari ini menutup kembali, mengatut kembali, dan kita bisa berpikir tenang, ya. Jadi seperti itu. Ketika kita emosi, jangan langsung mengambil tindakan, tapi dipikirkan dulu, dicarikan solusinya, atau tenangkan dulu pikiran. Ya, seperti itu. Oke, paham? Nah, ini adalah respon emosinya kita. Kalau adik-adik emosi langsung meresponnya dengan cepat, maka yang terjadi adalah seperti tadi. Ya, langsung tindakan. Bisa kita emosi, kita jeda dulu. Sadar diri dulu bahwa saya sekarang dalam keadaan emosi. Dalam keadaan emosi, tenangkan dulu pikirannya, duduk sebentar. Kemudian kalau sudah tenang, cari DP solusi. Oke. Bisa dibacakan siapa yang di... Seringkali tindakan yang kita ambil adalah berdampak buruk. Nah, berdampak buruk. Nah, misalnya tadi, ketika emosi langsung melempar HP, maka itu akan berdampak. Dampaknya di mana? Ketika dilempar HP-nya akan rusak. Dampak jangka panjangnya adalah, HP-nya rusak, tidak bisa mengerjakan tugas, atau tidak bisa berkomunikasi dengan teman-teman, bahkan keluarga. Ya, lanjut. Sehingga kadang kita menyesali dengan keadaan tersebut. Menyesal tidak? Ya. Menyesal ya. Jangan nanti sudah berbuat baru menyesal. Ya, lanjut. Untuk menghindari hal tersebut, maka saat emosi kita aktif dapat istirahat, mengambil jeda. Oke. Saat jeda itulah kita bisa mencari beragam opsi tindakan, seperti tindakan kita, apa dampak untuk jangka panjangnya. Oke, jadi dari menjeda emosinya kita, maka kita harus berpikir untuk kira-kira solusinya seperti apa. Kan tidak mesti dengan langsung melempar HP kalau kita marah, ya. Oke. Nah, sekarang Ibu minta duduk berpasangan. Ya, duduk berpasangan. Ya, sudah ada pasangannya masing-masing. Kalau yang tidak ada pasangannya boleh bertiga. Boleh bertiga. Yang di belakang, ya. Nah, sekarang perhatikan di sini, sudah ada pasangannya semua? Sudah. Oke, jadi satu orang menjadi pengamat dan satu orang menceritakan peristiwanya yang dialami, ya, menceritakan perasaannya. Kemudian teman yang mengamatinya itu digambar dalam bentuk emotikon, emosi yang diceritakan oleh temannya.
Paham? Oke, silakan ditulis. Ibu kasih waktu 5 menit ya. Cerita ya, silakan cerita. Ceritakan apa yang kamu alami. Teman yang mengamati akan menebak kira-kira ini emosinya apa, digambar dalam bentuk emoticon. Ya, silakan bercerita. Ayo, ini di sini siapa yang bercerita? Oke, bercerita. Berarti kamu yang gambar emosinya ya? Oke, di sini? Oke, silakan bercerita. Yang di belakang boleh 3 orang, yang 2 orang jadi pengamat, 1 orang yang bercerita. Nah, siapa di sini yang jadi pengamat? Siapa yang jadi pengamat? Yang menggambar, yang akan menggambar dari kamu yang menggambar. Berarti Faruk yang bercerita. Iya. Oke. Silahkan. Iya. Yang menggambar, Iya. dia lagi yang menceritakan siapa menggambar. Tidak, cuma 1 begitu. Oke. Jadi cuma 1 orang yang bercerita ya, 1 orang bercerita, 1 orang yang menggambar. Ya. Ya. Cuma yang Tidak, cuma emotikonnya yang digambar. Iya, dari tidak dia yang mau bercerita, kamu mau tulis. amati nih apa dari hasil cerita itu, apakah dia bercerita tentang kesedihan atau apa, kamu yang menggambarnya dalam bentuk emoticon. Tidak ditulis ceritanya, tapi dengarkan, dia mati. Jadi ceritanya tidak ditulis ya, didengarkan, dia yang menggambar mengamati. Apa ini yang diceritakan ini? Apakah di dalamnya ada sedihnya, atau ada senangnya, atau marahnya? Dari hasil cerita itu digambar dalam bentuk emoticon. Paham? Oke, silakan. Waktunya 5 menit ya. Ayo silakan bercerita. Mau peristiwa tadi pagi kah atau kapan? Nah itu masuk itu. Ibrahim, ayo silakan bercerita. Ayo silakan. Ya. Dia juga ibu. Tidak. Rasanya saya digambar di situ itu. Di sini sudah. Tidak cuma 1. Aku kan tidak bercerita. Apa yang kamu alami tadi pagi misalnya? Apakah ada yang atau kemarin-kemarin begitu? Misalnya mainanmu diambil sama adikmu,
ceritakan sama Faruk. Atau uang saya kemarin hilang, nah ceritakan sama Faruk. Begitu. Ini sudah? Hah? Belum. Aktif dia sudah bercerita. Ini sudah ya? Oke. Sudah? Ini sudah? 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 Oke. Sudah selesai semua? Sudah selesai ya? Ibu mulai dari kelompoknya pasangannya Isdayanti, silakan. Emotnya apa? Jadi Isda bercerita bahwa katanya pagi-pagi dia senang karena paketnya semalam dia senang karena paketnya dia dibayarin mamanya. Oke. Tapi dia juga kesal tadi pagi karena dia menunggu temannya lama untuk berangkat ke sekolah. Iya. Kemudian dia mengantuk karena semalam tidurnya terlambat. Iya. Dan dia takut karena tidak mengerjakan apa yang disuruh. Berarti emotnya ada 4 ya? Ada senang karena paketnya dibayarkan. Kemudian ada kesalnya karena tidak berangkat lambat, menunggu temannya terlalu lambat. Kemudian mengantuk. Mengantuk kenapa? Tidurnya terlambat. Oh, tidur lat. Kemudian Dia takut karena tidak mengerjakan yang disuruh. oh, takut karena tidak mengerjakan tugas. Oke, aplaus dulu untuk teman kita. Yang di sini, pasangan yang di sini silakan. Sudah belum? Lanjut di sini. Silakan ceritakan yang diceritakan sama temannya tadi. Emotnya apa? Kasih lihat dulu emotnya apa. Sebenarnya dia merasa sedih dan kecewa. Merasa sedih dan kecewa. Kenapa? Karena kemarin itu dia main turnamen di lapangan. Main turnamen di lapangan terus? Turnamen FF. Terus dia katanya pas mau bermain yang kedua kalinya, itu digantikan sama temannya. Digantikan sama temannya. Kemudian Dia di situ berharap mau bermain lagi, tapi ternyata digantikan temannya tanpa izin. solusinya? Solusinya seharusnya temannya yang mau gantikan itu izin dulu supaya ditahu begitu. Oh, harus izin dulu ya? Iya. Oke, aplaus untuk temanya. Sudah? Lanjut dulu di sini. Ayo silakan. Ya? Kesal. Nah, kesalnya kenapa? Karena ada salah satu temannya Heeh. memberi perintah tetapi dia tidak melakukannya. Oh, hanya menyuruh. Iya. Ah, kemudian? Terus ibu Solusinya untuk dia? menghindari teman itu. Menghindarinya. Oke. Sudah? Nah, Silakan. Emotnya apa? Sedih atau puas dan senang? Puasnya bagaimana tuh emotnya? Ibu kira sedih. Oke, puas dan senang. Puasnya kenapa? Senangnya kenapa? Sebenarnya selasa itu dia dari malam itu diperhatikan neneknya, Ya? diperhatikan neneknya. Diperhatikan sama neneknya. Pagi-pagi itu dibuatkan kue, Oke, jadi di situ letak kepuasannya. Oke, kemudian? terus diberi uang jajan. Oke. Terus katanya nggak terlambat ke sekolah, jadi nggak bayar denda. Oke. Apa lagi? Udah. Jadi puas dan senang ya? Oke, di situ tidak ada rasa sedih ataupun kecewa, ya. Kalau solusinya apa? Beli barang-barang yang dia suka, terus senang. Langsung dihabiskan satu kali uangnya? Atau ditabung? Ditabung. Oke. Nah, di sini siapa yang mana emotnya? Silakan ditunjukkan. Emotnya, emot sedih. Kenapa sedih? Nah, kenapa sedih temanmu? Kehilangan uang. Kehilangan uang. Baru. Solusinya mau ganti? Solusinya bagaimana? Hah? Ikhlaskan. Oh, diikhlaskan ya? Ya. Oke, siapa tahu ada gantinya yang lebih banyak lagi. Oke, di sini Senang dan kesal. senang dan kesal. Senangnya kenapa? Pergi memancing sama teman-teman. Kemudian Kesalnya tidak dapat ikan. tidak dapat ikan. Solusi beli di pasar. Solusinya apa? Besok coba lagi. Oh, dicoba lagi ya. Oke, jangan cepat
putus asa. Oke, bagus. Ah, di sini. Emotnya apa? Senang. Oke. Senangnya kenapa? Bisa jalan-jalan bersama keluarga. Oke, solusinya? Berhati-hati atau seperti apa? Menikmati? Menikmati perjalanan bersama keluarga dengan bahagia. Iya. Oke. Yang di sebelah sana, sebelah kirinya Ibu, silakan emotnya ditunjukkan emot apa. Ini emotnya apa nih? Marah atau kesel ini? Sedih. Sedihnya kenapa? Pagi-pagi itu dia mau berangkat ke sekolah, terus dia mau jemput temannya. Iya. Temannya sudah ada Sudah di sekolah? sudah di depan Oh, rumah. sudah depan rumah. Oh, terus? Dia lihat temannya udah kotor, Oh. jatuh dari motor. Jatuh dari motor. Oke. Nah, baru? Baru dia masih ada beban di tangan, bercuci motor, cuci rok, baru dia kasih minum di perut, baru masuk ke sekolah terlambat. Terlambat. Oke, dari peristiwa jatuh dari motor itu, akhirnya lagi mau ganti baju karena kotor, lagi mau cuci motor, ya. Solusinya apa? Solusinya? Lebih berhati-hati, ya. Oke, yang di belakang silakan. Mana emotnya? Ditunjukkan. Ini emotnya sangat senang dan bersyukur. Ah, senangnya kenapa? Karena dia satu pagi Dari bangun tidur. dapat notif, dapat transfer. Oh, dapat transfer. Oke, kemudian bersyukurnya kenapa? Dapat uang dari mama. Dapat uang. Ah, solusi. Kan berarti tinggal jauh dari orang tua ini. Ah, solusinya apa? Hasilnya Hemat. iya, Nah, karena tinggal di kos. tinggal jauh dari orang. Tinggal jauh dari orang tua. Oke, jadi harus berhemat ya. Oke. Di sebelah sini mana emotnya? Emot apa ini? Sangat gembira. Oke, sangat gembira, sangat gembira. Apa yang buat temannya kamu ini sangat gembira? Diceritakan dulu. Memesan paket. Terus? Mama yang bawa. Oh, DP mama yang bayar. Jadi senang yang tadinya uang tabungan semua habis, ternyata yang bayar. Ya, solusinya? Batasan terus. Apa solusinya? Jangan sering-sering. Kasihan orang tua. Paket yang lebih penting yang dibeli. Barang yang lebih penting yang dibeli. Oke. Yang paling belakang. Ayo silakan, siapa Faruk? Ditunjukkan dulu emotikonnya, emotikon apa? Ih, banyak sekali nih, ada emotikon sedih, semua sedih dan mengantuk. Oh, malas. Oh, tidur. Di mana nih, dalam kelas? Sedihnya itu kemarin ibu, waktunya kemarin. Karena kemarin kan sakit, itu sedih karena badannya kan sakit-sakit. Oh, sakit, sedih. Karena Malas? sembuh-sembuh. Malas dengan penyakitnya. Ya malas karena nggak sembuh-sembuh. Iya. Kemudian, Baru solusinya itu dia tidur. oh solusinya tidur. Istirahat ya. Periksakan dulu di dokter. Minum obat. Iya toh? Iya. Mau sembuh tapi tidak mau berobat. Bagaimana itu ceritanya? Oke, aplaus untuk kita semua. Jadi adik-adik sudah mengetahui bagaimana emosi diri sendiri, kemudian sudah mengenali juga emosi teman adik-adik. Jadi itu ya. Di sini adik-adik sudah bisa mengenali bagaimana keadaan emosi dari teman-temannya. Oke. Sekarang bentuk 3 kelompok. Begini saja ya. 3 kelompok. Nanti kita akan kelompok 1 ya. Kelompok 1 menggambar peta emosi. Kelompok kedua untuk menggunting emotikon ini. Menggunting emot ya. Kelompok 3 silakan ya. Kelompok 3 digunting digunting dan ditempelkan di stick ini ya. Paham? Oke, ada yang menggunting, ada yang menempelkan. Ayo silakan
bergabung dengan teman-teman yang lain. Gunting Ibu sekarang ya, dibagi menjadi 6 bagian seperti itu. Silakan, ayo yang di belakang silakan bergabung. Kalau ada penggarisnya nanti dibikin dulu garisannya, begitu dibagi sampai tapi agak besar ya supaya. Silakan bergabung. Ya, kantongannya kasih panjang tapi jangan terlalu dalam ya, kasih pendek DP kantongan ya. Lem saat di ujung saja, di ujung. Nah, di ujung saja sedikit. Nah, di ujung sedikit.